Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Agar dunia damai pula dengan Allah baliknya. Dari sanalah mengalir sungai kasih kurnia bagi orang yang berdosa yang memandang Golgota. Samudra kasih Allah bagi isi dunia, diberinya putra tunggal agar kita selamatlah. Yesus jalan kebenaran, sumber hidup yang kekal, telah berkorban bagi kita pada salib Golgota. Setelah ditangkap pada Kamis malam, Yesus digiring menuju drama pengadilan agama yang licik, penuh siasat. Difitnah, dibentak, dan ditampar. Esoknya, pada hari Jumat pagi, Yesus dibawa ke pengadilan sipil tak bermoral. Di situ dia diolok, dihina, diludahi, ditinju, dimahkotai duri, dicambuk, disiksa, lalu dibawa ke Golgota untuk dipakukan pada kayu salib.
Di manakah si mulut besar Petrus? Di manakah sahabat-sahabat Yesus itu? Semua lari tunggang langgang. Satu murid sudah kupegang. Markus lari terbirit-birit bertelanjang. Waktu dia disalibkan, kalian segera menghilang. Kalian semua memang pecundang. They nailed him to the tree. Were you there when they nailed him to the tree? Sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. Were you there when they nailed him to the tree? Kamu mengalami mujizat dan makan roti berkat dari tangannya. Tetapi, di mana dirimu ketika tangannya diterjang dan ditikam paku tajam? Kamu mengikuti langkah kakinya, tetapi tak tersisa jejak-jejakmu di situ. Ketika kedua kakinya remuk dihajar paku besar yang menghujam. Tubuhnya bergetar mengejang, mulutnya berteriak mengerang, bibir kalian cuma terkatup diam. Were you there when the sun refused to shine? Sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. Were you there when the sun refused to shine?
Akulah Raja Kegelapan. Aku membuat semuanya bersembunyi. Takut, malu, main belakang dan curang. Sang kebenaran sudah terakhir kalinya mengerang. Sang terang tidak menang. Aku menyerap semuanya, termasuk Yesus dari Nazaret itu, masuk ke dalam sarangku. Kerajaan kegelapan, kerajaan tanpa setitik pun ada terang. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Sedih
Saudara sekalian, di peringatan akan hari yang suci ini, hari Jumat Agung, marilah kita membuka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, Engkau Allah yang suci, kudus dan mulia. Tetapi Engkau juga Allah yang penuh dengan kasih dan pemurah. Kami hidup karena kasih-Mu. Kami hidup karena pengampunan-Mu. Pengampunan yang dibuktikan di atas bukit Golgota dengan kematian Putra Tunggal-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Layakkan pada hari kami mengenang peristiwa yang suci itu, kami sekali lagi mendengar suara-Mu, firman-Mu diberitakan. Bantulah kami Tuhan, supaya hati kami terbuka, hati kami menjadi tempat, bahkan menjadi takhta bagi firman-Mu itu, supaya seluruh hidup kami dikendalikan oleh rasa syukur, dikendalikan oleh kasih yang dari bukit Kalvari itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Markus 15 ayat 37 sampai 39. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh orang ini adalah Anak Allah." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Saudara sekalian, apakah arti kematian bagi Anda? Bagaimanakah Anda mendefinisikan kematian? Orang bisa mendefinisikannya sebagai tidak bernafas lagi, atau jantung sudah berhenti berdenyut, tidak ada peredaran darah lagi, tubuh sudah membiru, atau batang otak sudah tidak berfungsi lagi, dan sebagainya. Itu semua apabila ditinjau dari sisi fisik atau jasmani saja. Satu dimensi saja. Padahal kita tahu, saudara-saudara, apabila menyangkut manusia, hidup dan mati, itu bukan ditentukan oleh sesempit itu saja maknanya. Tidak hanya dari sisi jasmani. Kita ini makhluk multidimensi yang bersentuhan dengan banyak aspek dalam hidup kita. Kita ini makhluk relasional. Kita hidup di dalam relasi. Kita hidup karena relasi. Ada sebuah kisah dari abad 13 Masehi. Kaisar Romawi pada saat itu ialah Kaisar Frederick. Dia berkeinginan untuk mengetahui aslinya bahasa manusia itu bahasa apa? Bahasa Ibranikah? Bahasa Yunanikah? Atau bahasa Latin? Kemudian dia berusaha untuk melakukan pembuktian melalui percobaan yang sangat tidak manusiawi. Diperintahkannya untuk mengasingkan beberapa bayi yang baru lahir.
Beberapa bidan disumpah di bawah ancaman hukuman berat untuk menjaga, merawat mereka dengan satu perintah khusus, yaitu ketika atau selama merawat mereka, maka bayi-bayi itu harus dijauhkan dari semua suara manusia. Mereka sama sekali tidak boleh mendengar ada orang berbicara kepada mereka. Kaisar itu berharap dan dia punya teori bahwa pada waktunya nanti bayi-bayi itu secara alami akan berbicara bahasa asli manusia. Demikianlah bayi-bayi itu hidup tanpa pernah mendengar satu kata pun, bahkan sekedar suara manusia tidak pernah. Hasilnya, dalam waktu beberapa bulan, semua bayi itu mati. Sungguh sebuah percobaan yang jahat dan bodoh sekali. Tetapi saudara-saudara, sekaligus itu membuktikan bahwa tanpa relasi manusia tidak mungkin hidup. Manusia mati tanpa relasi. Bayi-bayi itu diputuskan dari semua relasi dengan manusia. Bahkan tidak ada suara manusia. Diasingkan dari koneksi dengan manusia. Tanpa kata, tanpa suara, disconnected. Bayi-bayi itu tidak punya hubungan dengan dunia luar. No connection to human being. No access to anywhere. Terasing, terputus, sunyi, bisu. Dan itu namanya bukan kehidupan. Itu kematian. Saudara-saudara, itulah yang tergambar di dalam kisah di siang hari pada hari Jumat tatkala Yesus disalibkan. Terjadi 3 jam kegelapan total di siang hari bolong. Lalu terdengar teriakan pilu yang mengerikan. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Eli, Eli, lama sabachthani. Ayat 33 dan 34. Bagi Yesus, pada saat itu, semua akses putus. Bumi menggantungnya di tiang kayu salib. Surga melihatnya berlumuran dosa seluruh isi dunia. Matahari enggan memancarkan sinarnya. Manusia menolaknya. Allah memurkainya. Semua koneksi dan relasi putus. Tak lama kemudian terdengar lagi teriakan nyaring Yesus menyerahkan nyawanya. Ayat 37. With no connection at all, especially with his Father, Jesus died. Dia mati. Saudara-saudara, dalam bahasa masa kini, kita tahu bagaimana rasanya apabila harus hidup dalam ketiadaan akses, bukan? Kalau koneksi putus, akses buntu, itu problema. Bahkan bisa jadi bencana. Membayangkan jika akses internet putus, no signal,
komunikasi digital disconnected. Itu sudah membuat kita pusing, bukan? Apalagi jika seperti yang terjadi di Texas baru-baru ini. Udara dingin, listrik putus, air macet, gas tidak berfungsi, akses-akses vital putus. Itu gawat. Itu kehidupan yang sedang terancam. Jumat Agung, saudara-saudara, hendak memberitahu kita ada satu akses paling vital yang kalau itu terputus dari kita, celakalah kita. Itu bencana dari segala bencana, yaitu akses kita menuju kepada Allah. Ketika Allah memutuskan relasinya dengan kita, seperti yang dialami oleh Yesus ketika menggantikan tempat kita di kayu salib, itulah sungguh-sungguh yang namanya kematian. Tanpa akses dari sumber kehidupan, yaitu Allah. Namun, serentak Jumat Agung, saudara-saudara, juga memberitahu kita sebuah kebenaran yang tadinya masih merupakan rahasia. Tetapi tepat pada saat Yesus mati, kebenaran itu rahasianya tersingkapkan. Kebenaran apakah itu? Kebenaran bahwa ketika Yesus mati, Sang Penebus itu menghancurkan penghalang yang membuat buntu akses kita kepada Allah. Penghalang itu namanya dosa. Dosa sudah tidak lagi berkuasa karena kurban penebusan dosa sudah dilaksanakan dengan tuntas dan dengan sempurna di Bukit Kalvari. Selanjutnya, saudara-saudara, simbol dari tersingkapnya kebenaran itu berupa terbelahnya tirai bait suci yang memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus dari atas sampai ke bawah. Ayat 38. Tirai yang lebar dan berat itu koyak jadi dua. Terbukalah hadirat Allah yang kudus. Hadirat Allah itu terbuka untuk diakses oleh seluruh umat manusia, siapa saja, melalui kurban penebusan Yesus. Pada zamannya, saudara-saudara, Dr. Martin Luther King Jr. pernah makan di sebuah restoran. Tak lama kemudian, beberapa orang kulit putih masuk untuk makan di situ juga. Pelayan restoran segera menutup tirai di dekat Dr. King supaya dirinya tidak terlihat. Mengapa? Sebab waktu itu masih berlaku di Amerika hukum segregation, hukum pemisahan antara kulit putih dengan kulit berwarna. Semua fasilitas umum memberlakukannya. Sekolah, rumah sakit,
restoran, taman bermain, kendaraan umum, tempat parkir, WC umum, dan sebagainya, mengenal area khusus untuk kulit putih yang terpisah dari, yang dilarang untuk kulit hitam. Kaum kulit berwarna tidak punya akses ke situ. Tirai penutup di restoran tempat Dr. King makan itu bukan tirai biasa, melainkan simbol dari segregation policy yang berlaku waktu itu. Simbol dari rasisme dan diskriminasi. Tetapi sekarang tirai itu sudah tidak ada lagi di Amerika. Semua fasilitas, kesempatan, dan kemungkinan terbuka bagi siapa saja. Orang kulit hitam juga punya akses kemana saja tanpa ada penghalang, termasuk akses menuju ke ruang oval di Gedung Putih. Namun, keterbukaan akses seperti itu dibayar mahal oleh Dr. Martin Luther King Jr. Pada 4 April 1968, peluru senapan menembus tubuh pria yang tangguh, pendeta, pemimpin berkarisma, pejuang persamaan hak bagi rakyat sipil, serta penerima hadiah Nobel perdamaian itu. Dan ia pun ambruk dan mengakhiri hidupnya di usia yang ke-39. Saudara sekalian, tirai bait suci sudah tercabik bersama tercabiknya tubuh Yesus di kayu salib. Itu adalah harga yang dibayarnya demi akses yang terbuka bagi semua manusia menuju kepada Allah. Allah membuka akses menuju dirinya bagi siapa saja. Injil Markus menceritakan orang pertama yang merasakan manfaat dari akses terbuka itu adalah seorang kepala pasukan Romawi yang ada di dekat salib Yesus. Sambil memandang ke arah salib itu, ia berseru, "Sungguh orang ini adalah anak Allah." Dan itu sebuah pengakuan iman yang menyelamatkannya. Saudara sekalian, begitu dahsyatnya akses yang terbuka itu, sehingga seorang tentara Romawi yang begitu jauh hidupnya dari hal-hal religius, saat itu langsung hatinya dijangkau Allah, dijamah Allah dengan indahnya oleh kuasa penebusan Yesus. Ya, akses yang terbuka ini begitu dahsyat. Di mana dahsyatnya? Dahsyatnya ialah Allah tidak menunggu manusia untuk mengakses dirinya. Allah tidak menunggu-nunggu lagi. Sejak tirai bait suci itu terbelah menjadi dua di hari kematian Yesus, Allah segera menerabas segala batas demi menjangkau kita
segala aspek hidup kita dijangkaunya dengan the power of Jesus' redemption. Dia mengakses hati kita yang berdosa ini, lalu memercikkan darah penebusan di situ supaya dia berdamai dengan kita. Dia mengakses masa lampau kita, memercikkan darah penebusan di situ supaya kita terampuni dan jangan pernah dipenjara oleh masa lampau yang buruk apapun wujudnya. Dia mengakses kegagalan kita, memercikkan darah penebusan di situ supaya kita bangkit dari kegagalan dan berjuang kembali. Dia mengakses penderitaan kita, memercikkan darah penebusan di situ supaya justru kita dibentuk dan dimurnikan oleh penderitaan itu. Dia mengakses kebodohan dan kecerobohan kita, memercikkan darah penebusan di situ supaya kita tidak dihancurkan oleh ketololan-ketololan kita sendiri. Dia mengakses talenta-talenta kita, memercikkan darah penebusan di situ supaya kita dimampukan untuk memuliakan Allah dengan talenta-talenta itu. Dia mengakses relasi-relasi kita dengan sesama yang penuh dengan keretakan. Dia memercikkan darah penebusan di situ supaya kita sanggup menjadi berkat melalui relasi-relasi yang tidak sempurna, yang retak itu. Dia mengakses masa depan kita, memercikkan darah penebusan di situ supaya kita bisa hidup menurut rancangan hari depan yang Dia siapkan bagi kita. Dia mengakses kematian kita, memercikkan darah penebusan di situ supaya kematian pun tidak sanggup memisahkan kita dari kasih-Nya dan justru menghantar kita menuju kepada kehidupan yang kekal bersama-Nya. Tidak ada aspek kehidupan kita yang tidak dijangkaunya dengan kuasa penebusan Yesus. Itulah yang terjadi sejak hari Jumat Agung. Karena kematian Yesus, tirai itu sudah robek, hadirat Tuhan sudah ada di mana-mana, menjangkau, mengakses siapa saja dan seluruh aspek kehidupan kita. Seluruh aspek kehidupan kita dikuduskannya. Maka, sebagai manusia, justru kita jangan berlagak menciptakan tirai-tirai baru. Tirai rasisme terhadap Asian people. Tirai rasisme terhadap keturunan Tionghoa. Tirai dendam-dendam politik warisan masa pemilu yang masih dibawa-bawa. Tirai kebencian dan permusuhan, tirai sentimen dan konflik berbau agama, tirai superioritas golongan sendiri, tirai ketidakadilan, tirai kecongkaan, tirai kebebalan dan kekerasan hati, dan seterusnya. Sebab sekali kita membuat sekat-sekat di dalam hati kita, dan kita membangun dinding-dinding pembatas yang mengganjal hubungan-hubungan manusiawi, relasi di antara kita sendiri, tanpa sadar kita sedang menolak sentuhan penebusan Kristus
di dalam hidup kita. Padahal kuasa penebusan Yesus itu ingin membawa kita pada kehidupan yang lebih sehat. Relasi-relasi yang diperkaya dengan hubungan kasih yang subur dan segar. Tuhan tahu kita ini hanya dapat hidup di dalam relasi yang benar dengan Allah dan relasi yang benar dengan sesama manusia. Itulah sebabnya ada hari Jumat Agung. Selamat mengenang hari yang suci itu. Amin. Jemaat sekalian, bersama dengan orang-orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita memperbaharui pengakuan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses, serta Salome. Mereka semuanya telah mengikuti Yesus dan melayaninya sewaktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Sementara itu, hari mulai malam. Dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu, Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Yusuf pun memberi kain lenan. Kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu.
Were you there when they laid him in the tomb? Sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. Were you there when they laid him in the tomb? Adakah kau di situ waktu dia dikuburkan? Pasti tidak, karena semua ikut dikubur dalam kematian Yesus. Mata jasmani hanya menyaksikan pemakaman oleh Yusuf dari Arimatea. Namun mata rohani siapa saja memang buta karena diliputi oleh kegelapan. Tetapi jangan cemas, itu bukan akhirnya. Kematian Yesus mengerjakan suatu rencana Allah yang tak pernah difahami iblis sebelumnya. Dia pasti menyesal telah membuka pintu kerajaannya bagi Yesus. Para